Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi, NPM 191070104. Saya kelas Animal Welfare B, program studi S1 Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Tidar. Bagaimana kondisi kesehatan kalian? Semoga tetap sehat ya. Jangan lupa tetap menerapkan hidup sehat, kemudian tetap menerapkan protokol kesehatan, kemudian menjaga pola makan dan tetap olahraga sehingga badan kita tetap sehat. Ini kita akan membahas tentang animal welfare. Apa itu animal welfare? Apakah penting animal welfare itu diterapkan? Dan sebenarnya apa manfaat dari penerapan animal welfare? Kita akan kupas semua itu pada video kali ini. Animal welfare merupakan segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan yang berkaitan dengan perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari segala hal yang dilakukan oleh manusia yang berdampak buruk pada hewan sehingga hewan tetap sejahtera. Apakah penting animal welfare ini diterapkan pada kehidupan sehari-hari? Tentu saja penting. Mengapa? Karena kita tidak bisa hidup terlepas dari hewan. Karena hewan ini sangat dekat dengan kita. Mengapa? Karena hewan ini memiliki banyak manfaat yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Karena hewan dapat menjadi sumber pangan, sumber energi, bahkan menjadi sumber keuangan, menjadi mata pencaharian bagi beberapa orang. Sehingga kesejahteraan dari hewan pun perlu kita terapkan dan tegakkan. Lantas, apa saja manfaat dari penerapan animal welfare dalam kehidupan sehari-hari? Banyak sekali manfaat yang didapatkan ketika animal welfare ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya bagi ternak, ternak itu akan terjamin kesejahteraan hidupnya. Mereka tidak akan merasa stres, tidak merasakan kelaparan, karena perlakuan yang kita berikan itu sesuai dengan perilaku alami dari ternak tersebut. Kemudian juga menghindari kita dari penyakit zoonosis yang dapat menular dari ternak ke manusia. Karena dengan diterapkannya animal welfare ini, pencegahan penyakit, penanganan penyakit itu akan lebih tepat sehingga penyakit itu dapat diatasi dengan cepat. Animal welfare ini mencakup beberapa bidang dalam kehidupan sehari-hari. Pada video kali ini saya akan membahas tentang seperti apa realitas dari perkandangan, pemeliharaan pada beberapa peternakan yang ada di sekitar rumah saya. Mengapa saya memilih perkandangan dan pemeliharaan? Karena perkandangan ini merupakan tempat tinggal bagi ternak. Karena ternak yang tidak memiliki tempat tinggal pasti mereka akan kebingungan karena banyak sekali tantangan yang akan dihadapi di alam sekitar. Perkandangan ini menjadi tempat tinggal bagi ternak. Tempat tinggal yang digunakan untuk melaksanakan semua aktivitas sehari-harinya seperti bertelur, kemudian bertengger, makan, minum, kemudian menghasilkan susu, melakukan reproduksi juga pada kandang. Kandang ini memiliki banyak sekali manfaat bagi ternak maupun peternak. Bagi ternak, kandang ini dapat melindungi ternak dari segala ancaman luar, misalnya terik sinar matahari, kemudian cuaca yang sangat ekstrim, hujan deras maupun yang lain-lain. Bagi peternak pun, kandang ini memberikan manfaat, yaitu memudahkan dalam pemeliharaan ternak. Karena pemberian pakan, pemberian minum itu lebih mudah dilakukan karena ternak ini berada di kandang, seperti itu. Oke, kita lanjut pada observasi kandang dan pemeliharaan pada beberapa peternakan yang saya temui. Oke, yang pertama kita langsung pada kandang ini. Yang pertama ya, kandang itik. Ya, bisa dilihat seperti ini kandangnya. Ya, kita amati kandangnya ini sudah lumayan bagus karena feses dari atau ekskreta dari entok ini langsung jatuh ke bawah sehingga tidak mengotori badan entoknya ini. Tapi kita lihat pada tempat pakan ini ternyata kosong. Ini kosong ya, mungkin sudah diberikan makan maupun telat ya. Kalau misalnya ini telat berarti ini tidak menerapkan animal welfare karena pada 5 kebebasan
animal welfare itu hewan itu atau ternak itu terbebas dari rasa lapar. Selain itu, ternak juga harus bebas dari rasa haus. Kita bisa lihat pada tempat minumnya itu terdapat sedikit air minum ya. Mungkin saya ambil sebentar. Kita tahu ya bahwa entok ini merupakan ternak yang membutuhkan air banyak. Ketika persediaan air itu cuma sedikit, maka animal welfare pada entok ini tidak terlalu terpenuhi. Dan kita bisa lihat pada tempat minumnya ini, tempatnya lumayan kotor ya, bisa dilihat di bagian dalamnya. Hal ini merupakan penyebab dari beberapa penyakit seperti E. coli, karena tempat yang seperti ini itu memudahkan atau mendukung pertumbuhan mikroorganisme, karena tempat yang kotor ini menjadi tempat yang sangat strategis untuk pertumbuhan mikroorganisme penyebab penyakit pada ternak. Kita kembalikan lagi ya. Kemudian kita lihat juga dari sisi ternaknya. Kita bisa lihat ya bahwa entok-entok di sini ini bulu bagian atasnya itu pada hilang ya. Mengapa? Karena bulunya itu dimakan oleh ternak yang lain. Hal itu disebabkan karena pemberian pakan yang kurang pada entok ini, sehingga mereka mencari sumber pakan lain, yaitu dengan cara memakan bulu dari teman-temannya sendiri. Bahkan ada ini satu ekor yang bagian belakangnya itu berdarah, itu karena sering dipatok itu loh, disosor oleh temannya itu. Kemudian yang bagian sana juga kepalanya itu agak benjol, itu karena juga dipatok, disosor ya oleh temannya sendiri. Kemudian yang ini, yang entok yang paling pojok itu juga bagian sisi kanannya itu agak benjol ya. Mungkin itu karena disosori oleh teman-temannya juga, karena pakan yang diberikan itu kurang seperti itu. Mungkin untuk kandang ini dan pemeliharaannya itu pemberian pakannya lebih ditingkatkan lagi, sehingga ternak itik atau ternak entok ini tidak mengalami kelaparan dan juga kehausan, sehingga tidak memakan bulu dari temannya sendiri, sehingga entok ini dapat hidup sejahtera tanpa merasa stres dan bisa merasa nyaman seperti itu ya. Jadi karena tadi sepertinya entoknya itu merasa kelaparan, jadi tadi saya memberikan pakan kepada ternak entok ini ya. Bahan pakannya kita berikan ke entok. Nah, kita bisa lihat bahwa entoknya itu makan dengan lahap, karena memang mungkin dari tadi belum diberikan pakan seperti itu. Oke, kita lanjut pada tempat yang selanjutnya. Oke, kita lanjut pada tempat yang kedua ya. Oke, seperti inilah tempat yang kedua, kandang yang kedua. Kita bisa lihat kandangnya ini menghadap ke timur, sehingga ketika pagi hari ternak yang dikandangkan pada kandang ini dapat menerima suplai sinar matahari yang bermanfaat bagi ternak tersebut, karena dapat mengaktifkan provitamin D ya. Kemudian pada kandang ini juga dilengkapi dengan tirai. Tirai ini berfungsi untuk melindungi ternak dari gangguan luar, misalnya ketika hujan deras ataupun ada petir, kemudian ada angin besar, itu tirainya bisa diturunkan sehingga kandang ini tertutup, sehingga ternak yang di dalam kandang itu tetap merasa hangat. Kemudian di bagian pojok pun diberikan tempat minum seperti itu. Juga ada tempat makan, sehingga ternak ini sudah terbebas dari rasa lapar dan juga haus. Ternak juga merasakan nyaman, sehingga kandang ini kurang lebih sudah memenuhi animal welfare. Kita lanjut pada tempat yang selanjutnya.
kita lihat ya pada kandang yang di sebelahnya. Oke, kita masuk. Jadi seperti ini kondisi kandangnya. Ini ada kandang merpati, kemudian bawahnya ada kandang ayam ya. Ayamnya banyak sekali. Jadi kandang ini gabungan antara kandang merpati dan juga kandang ayam. Ya, kita lihat pada bagian bawah dari kandangnya. Ini ada bebatuan kecil dan juga pasir. Ini memiliki peran yang sangat penting selain menjaga agar kandang ini tetap kering, juga sebagai alat bantu pada pencernaan ayam maupun merpati pada proventiculus, sehingga pencernaannya menjadi lebih lancar ya. Kemudian kita lihat kandang ini memiliki atap, sehingga dapat melindungi ayam maupun merpati yang di dalamnya. Tetapi alangkah baiknya jika satu kandang ini dihuni oleh satu komoditi ternak, misalnya burung merpati saja maupun ternak ayam. Mengapa? Karena ketika digabung itu penyebaran penyakit dari satu ternak ke ternak lain itu akan lebih cepat terjadi. Tapi ketika dipisah nanti dalam penanganannya pun akan lebih mudah seperti itu. Kemudian di sini tidak ada tempat pakan. Mungkin pemberian pakannya diberikan pagi hari dan sore hari, jadi di sini tidak ada tempat pakan. Kemudian untuk tempat minumnya seperti ini, ada satu ember yang berisikan air. Kita lihat ya, pada tempat minum ini airnya jernih, tetapi pada bagian sampingnya ini sudah berlumut. Tandanya tempat minum ini tidak bersih. Dengan adanya kotoran seperti ini dapat menimbulkan mikroorganisme penyakit yang berbahaya bagi ternak, sehingga mikroorganisme penyakit ini akan tumbuh subur di samping tempat minum, sehingga ketika ini semakin kotor, ini akan mengandung banyak mikroorganisme berbahaya, sehingga ketika air minum ini diminum oleh ternak bisa saja menimbulkan bahaya bagi ternak yang meminum air tersebut. Selain itu, beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam perkandangan, yaitu juga ada ventilasi. Ventilasi ini penting pada kandang karena ventilasi menjadi tempat keluar masuknya udara ke dalam maupun keluar kandang, sehingga banyak oksigen yang masuk ke kandang, kemudian karbon dioksida yang ada di kandang itu bisa keluar. Kenapa ventilasi ini penting? Ketika pada suatu kandang itu ventilasinya atau sirkulasi udaranya tidak lancar, maka karbon dioksida dalam kandang itu akan banyak, sehingga dapat menyebabkan penyakit pernafasan pada ternak. Kemudian juga timbul banyak bibit penyakit pada kandang itu. Karena itu juga perlu diperhatikan pH, kemudian ada temperatur, suhu kandang, apalagi ternak yang masih kecil itu membutuhkan temperatur dan suhu yang lebih tinggi, karena ternak yang kecil itu belum memiliki ketahanan tubuh yang tinggi, kemudian fungsi-fungsi dari organ tubuh itu belum berjalan maksimal layaknya ternak yang sudah besar ya. Karena kalau yang besar itu kan bulunya sudah tumbuh, kalau yang kecil itu kan belum tumbuh. Jadi ternak yang kecil itu perlu diperhatikan lagi agar mereka merasa nyaman, sehat, dan bebas dari rasa lapar, rasa haus maupun rasa sakit. Oleh jadi itu ketiga tempat yang kita lihat seperti apakah kandangnya, kemudian juga kita bisa lihat seperti apa menjadi ternak itu dari kondisi fisiknya. Pada kandang satu itu yang kandang bentok itu kan ada ternak yang bulunya itu sudah pada lepas, kemudian ada beberapa benjolan di kepala, di bagian kiri, itu karena pemberian pakan pada tempat yang pertama itu kurang teratur ya. Jadi kadang ternak itu merasa lapar sehingga memakan bulu dari temannya sendiri. Kemudian pada kandang kedua itu sudah lebih bagus karena ada tirainya, kemudian pakan kelasnya juga ada, ventilasinya pun bisa baik. Kemudian pada kandang yang ketiga itu juga sudah dengan baik karena di bawahnya itu ada pasir dan juga batuan kecil yang dapat membantu pencernaan pada ternak khususnya unggas. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi saya dan orang lain. Kemudian
Dan ketika ada beberapa kesalahan pada video ini, bisa memberikan saran dan kritikan sehingga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Kurang lebihnya, mohon maaf. Akhirul kalam.